Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa ini telah mengubah segala sandi di kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat tentu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena ini, maka saksikanlah sebuah karya sederhana yang telah kita buat. Detik-detik proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Makanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra dibasahi oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu tadi pagi di radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda menyebutkan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap kita, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasannya. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di tanah air kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan pihak Jepang. Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Maka dari itu, mari kita menolak hadiah apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan itu kita rayakan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar gembira ini. Dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan ini dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam.
Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Kang Mas ada perlu apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Kang Mas, Kang Mas. Ada yang datang mencari. Ya, saya Bu. Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baik, saya akan dulunya. Ya, silahkan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang kalah dan menyerah terhadap sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan pada rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan dalam peradaban. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak apabila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita tetap tegak di atas kekuatan itu sendiri? Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu Bung, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gagal, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 10 Agustus mendatang. Jadi gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya bisa berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan mereka berdua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini nampaknya golongan itu tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Jodan Jusubeno dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Taida di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju?
Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini Bung, Ada apa ini? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Untuk apa kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? Bukankah itu buatan Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bukankah perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu dari Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang sudah lama terjajah di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan pembicaraan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Karni dan Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong berdiri dan ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin bisa, Bung. Kita akan berusaha. Kita pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Sabu. Kacamata ambo mano? Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh pasukan peta telah tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi kalau dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Oke, kita akan melaksanakannya malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Saya ingin bertemu dengan Laksamana Maeda.
sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Bu. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilakukan pada esok hari. Benarkah begitu? Silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya saya tunggu gembira mendengar kabar itu. Jadi silakan gunakan ruangan yang dibutuhkan. Baik, silakan. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh ada, sebentar akan saya minta. Bu, tolong ambilkan pena dan kertas. Terima kasih, Bu. Ini, Bu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti pada saat Amerika menandatangani deklarasi mereka? Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit seperti ini. Ya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana mungkin, asalkan kita mempunyai niat. Baiklah, Pak. Bagaimana jika kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Yaudah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah.
Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini untuk kejayaan bangsa ini. Baik, dulu saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita tidak butuh segala perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita hanya butuh kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan kemusyawaratan setiap semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk penghormatan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap. Gerak. Teruskan. Terus. Maju. Jalan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.